Ramai soal Federasi Sepak Bola Malaysia yang laporkan supporter tim Merah Putih yang diduga hina bendera Malaysia. Kim Sang-sik mendadak bawa nama coach Shin Tae-yang menjelang timnya melawan timnas Indonesia U23 asuhan Gerald Van Berg di partai final. Ketenangan Hoki Caraka dalam mengeksekusi penalti kini tuai pujian di saat menjamu timnas Thailand di Stadion GBK. Supporter timnas Thailand pulang dengan bangga ke kampung halamannya setelah disambut hangat di Stadion GBK Jakarta. Nama Jay Itses kini menjadi perbincangan hangat di Italia setelah dikabarkan akan segera punya klub baru. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Federasi Sepak Bola Malaysia kini resmi mengajukan protes ke AFF dan ke AFC terkait dugaan penghinaan bendera Malaysia yang dilakukan oleh supporter timnas Indonesia U23, di mana foto yang beredar di media sosial menunjukkan sekelompok supporter Indonesia yang disebut sengaja membawa bendera Malaysia yang sudah dicoret dengan simbol silang berwarna hitam. Insiden itu terjadi di saat timnas Indonesia U23 melawan timnas Malaysia di laga terakhir Grup A di Piala AFF U23 yang digelar di Stadion GBK. Dalam hal ini, aksi tersebut pun mendapatkan reaksi dari warganet Malaysia, termasuk dari Presiden FOM, yaitu Datuk Joy Hari Ayub. Di mana kabarnya pihak FOM telah mengajukan keluhan serius kepada AFC dan AFF atas tindakan supporter tersebut yang dianggap menghina bendera Malaysia. Ya, kami sudah menghubungi AFF dan AFC mengenai masalah ini, kata Joy Hari dikutip dari New Straits Times. Ini adalah sesuatu yang kami tanggapi dengan sangat serius. Kami tidak menoleransi tindakan semacam itu, baik di level pertandingan lokal maupun internasional. Saat ini kami sedang bekerja sama dengan AFC dan AFF dalam hal ini, ujar Joy Hari menegaskan. Ya, sementara itu belasan supporter Malaysia diketahui hadir langsung ke Stadion GBK di saat pertandingan yang berakhir imbang itu. Dalam kesempatan itu terlihat sikap hormat ditunjukkan oleh supporter Indonesia dan tidak ada teriakan tidak hormat di saat lagu kebangsaan Malaysia berkumandang. Hingga akhirnya pertandingan berakhir, supporter timnas Malaysia pun bisa pulang tanpa terjadi gesekan. Pelatih timnas Vietnam yaitu Kim Sang-sik kini disebut tengah mempelajari perbedaan timnas Indonesia U23 versi Gerald Van Berg dan coach Shin Tae-yang. Ya, Kim Sang-sik kini disebut hanya mengetahui permainan timnas Indonesia U23 di bawah asuhan coach Shin Tae-yang, di mana Kim Sang-sik mengaku belum mengetahui secara detail kelebihan dan kelemahan timnas Indonesia di bawah asuhan Gerald Van Berg dan akan mempelajari lebih mendalam mengenai cara permainan skuad Garuda Muda. Juru taktik asal Korea Selatan itu akan membandingkan gaya permainan yang diterapkan oleh Gerald Van Berg dengan pelatih timnas U23 yang sebelumnya, yaitu coach Shin Tae-yang. Ya, Piala AFF U23 ini memang menjadi debut Gerald Van Berg setelah coach Shin Tae-yang tidak menangani timnas U23 sejak awal tahun ini. Di bawah asuhan coach Shin Tae-yang, timnas Indonesia U23 berhasil menorehkan hasil memuaskan, termasuk lolos ke babak playoff Olimpiade Paris di tahun lalu dengan menunjukkan permainan impresifnya. Dalam hal ini, Kim Sang-sik pun kemudian mengajak staf pelatihnya bersama anak asuhnya untuk menyaksikan pertandingan antara timnas Indonesia U23 menjamu timnas Thailand di laga semifinal tadi malam selepas timnas Vietnam mengalahkan timnas Filipina. Kami belum pernah menghadapi Indonesia U23 di bawah pelatih baru. Saya perlu menonton pertandingan semifinal mereka untuk menganalisis perbedaannya dengan era pelatih Shin Tae-yang. Namun yang terpenting adalah kami harus siap menghadapi lawan manapun, ujar Kim Sang-sik dilansir dari halaman resmi Federasi Sepak Bola Vietnam. Siapapun lawan kami, yang terpenting adalah tim harus menjaga kepercayaan diri. Jika kami mempersiapkan diri dengan matang, kami bisa mengalahkan tim manapun dan memenangkan turnamen, tegas sang pelatih. Striker timnas Indonesia U23 yaitu Hoki Caraka kini tampil percaya diri meskipun pertandingan melawan timnas Thailand berlangsung dalam tensi tinggi. Ya, di saat ditemui setelah pertandingan, Hoki menegaskan bahwa dirinya tidak merasa terbebani sama sekali, termasuk di saat menjalani eksekusi penalti. Kalau beban sih tidak pernah ada di saya selalu coba melakukan yang terbaik. Kalau hasilnya jelek ya saya evaluasi bareng pelatih. Kalau bagus pun tetap dievaluasi.
ujar Hoki Caraka. Ya, Hoki Caraka memang dikenal sebagai eksekutor handal dari titik putih. Saat ditanya soal penaltinya di laga semifinal, ia pun mengaku belum sepenuhnya puas karena target pribadinya adalah mencetak gol dari permainan terbuka. Soal penalti tadi sih belum puas ya, karena di gameplay saya maunya cetak gol. Tapi ya alhamdulillah, tetap bisa bantu tim jelas sang striker. Ya di pertandingan itu Hoki memang tampak diteriaki ribuan supporter yang memadati stadion GBK. Namun menariknya, ia justru merasa bersemangat. Ia menyebut bahwa dukungan tersebut sebagai motivasi, bukan tekanan. Alhamdulillah ya, karena sudah lama tidak dapat dukungan sebanyak ini supporter sejati yang datang langsung ke stadion, jelas Hoki Caraka. Ia terkait keberaniannya untuk mengeksekusi penalti. Ia pun mengungkapkan bahwa latihan rutin dan pengalaman membuatnya semakin matang. Mungkin karena sudah terlalu biasa ya, jadi tahu arah bola dan gerakan kiper. Latihan juga sering bareng kiper-kiper, jelasnya dengan santai. Soal beban, tidak ada sama sekali, tegas sang striker. Ya di sisi lain, Hoki Caraka pun mendapatkan pujian dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pujian itu mengarah ke sepakan penalti cantik Hoki Caraka yang dinilai tenang dan sangat akurat, tak terbendung kiper lawan. Tadi saya senang Hoki juga cetak gol di adu penalti. Bagus golnya Hoki, kata Erick Thohir seusai pertandingan. Saya yakin Hoki punya mental yang kuat. Kalau kritik itu lumrah, tapi bully itu tidak lumrah, ujar Erick Thohir menambahkan. Viron Visyan Watanacai mungkin kecewa setelah timnas Thailand U23 tersingkir dari gelaran Piala AFF U23 2025 ini, di mana tim Gajah Perang kalah adu penalti di babak semifinal di Stadion GBK Jakarta Pusat. Namun, supporter setia timnas Thailand ini pastinya pulang dengan perasaan aman dan nyaman, sebab ia mendapatkan penghormatan dari supporter timnas Indonesia yang tergabung di LA Grande Indonesia setelah laga yang berlangsung larut karena diselesaikan lewat adu penalti pria yang biasa disapa Paman Lim ini. Diajak oleh salah satu supporter untuk bergabung, Paman Lim tersebut kemudian bernyanyi bersamaan dengan supporter timnas Indonesia di sisi timur. Terima kasih Indonesia, kata Paman Lim sambil melambaikan tangan ke para supporter tim merah putih. Sebagai gantinya, kemudian giliran supporter timnas Indonesia yang memberikan penghormatan dengan berteriak nama negaranya sambil bertepuk tangan. Aksi terpuji saling hormat ini pun mendapatkan sorotan dari media Thailand yang kemudian mewawancara Viroon, nama panggilannya. Momen persahabatan ini pun disebarkan oleh akun Instagram Se-Asia Gol. Respek besar setelah pertandingan, supporter Indonesia mengundang fans Thailand ke tribun, memberikan penghormatan dan berterima kasih kepadanya di depan seluruh penonton. Momen yang amat indah, persahabatan murni, tulis akun yang memberitakan sepak bola Asia Tenggara ini. Bursa transfer musim panas di tahun ini di Italia kini semakin memanas, di mana sosok Jay Itzes dikabarkan telah mencapai kesepakatan personal dengan Genoa dan kini tengah berupaya keras untuk mendorong klubnya agar bersedia melepasnya ke Rossoblu. Ya, sejak awal jendela transfer sosok Jay Itzes memang menjadi properti panas di kancah sepak bola Italia. Bek jangkung ini sempat dikaitkan dengan sejumlah klub di Serie A papan atas seperti Udinese, Bologna, bahkan klub raksasa Italia yaitu Inter Milan. Namun belakangan ini Genoa di bawah asuhan Patrick Vieira muncul sebagai kandidat terkuat yang paling serius dalam perburuan tanda tangannya. Ya, Genoa memang tengah gencar memburu pemain belakang baru dan Jay Itzes menjadi target utama mereka. Pakar transfer terkemuka asal Italia, yaitu Gianluca Di Marzio, mengonfirmasi perkembangan terbaru, di mana dalam laporannya di halaman resmi Di Marzio menyebutkan bahwa Jay Itzes telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Genoa. Itzes telah mencapai kesepakatan dengan klub berjuluk Rossoblu tersebut dan sedang mendorong agar Venezia bersedia melepasnya, tulis Di Marzio. Ya, Di Marzio menambahkan bahwa Genoa telah menyiapkan opsi cadangan jika transfer Jay Itzes mengalami kebuntuan. Rossoblu dilaporkan akan mengalihkan perhatian ke bek Rennes Leo Ostik Arde jika negosiasi untuk Jay Itzes tidak membuahkan hasil. Minat besar Genoa terhadap Jay Itzes bukan tanpa alasan, di mana ia diproyeksikan sebagai pengganti Mattia Bani yang dikabarkan selangkah lagi akan bergabung dengan Palermo. Jay Itzes sendiri memang tampil solid sebagai pilar pertahanan Venezia di musim lalu. Bahkan ia dipercaya mengemban ban kapten dan menjadikannya salah satu bek paling dicari di Serie A Italia saat ini. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.